terkait dengan isu-isu yang beredar nih, yang katanya, maksudnya udah banyak juga kan Pak beredar di media-media, BNN itu menakutkan, BNN itu tukang ciduk dan Oh sebagainya. ya, Nah, berdasarkan isu-isu tersebut Pak, bagaimana Bapak menanggapi bahwa di mata masyarakat itu BNN itu katanya menakutkan, mengerikan? ya. War on Drugs, Jogja bersinar. Yogyakarta bersih narkoba. Bersama saya Awal di Ngobaran, ngobrol barang anti narkoba. Hari ini di siang ya, siang yang berbahagia dan cerah ini kita udah kedatangan bintang tamu yang dia adalah orang yang berpengaruh di BNN juga sih, termasuk juga orang berpengaruh di BNN Yogyakarta. Oleh Pak Hamga, selamat siang Pak. Selamat siang, Mas Oke. Awal. Apa kabar, Mas Awal? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Dengar-dengar gini Pak, sekarang udah bukan AK apa ya? AKBP ya? Udah kombes ya Pak. Iya. terima Gimana kasih Pak? ya. Rasanya Pak sekarang Ya, udah kombes. itu apa namanya perjalanan panjang ya. Iya, Pak. Kita syukuri ya, sampai hari ini. Yang penting sehat, Iya. ya, tetap bisa mengabdi kepada bangsa dan negara melalui BNN. Oke, Nah, gitu. Jadi setelah Bapak udah ini ya Kak, naik pangkat kan, menjabat sebagai kombes Pol, perasaan Bapak dengan posisi Bapak yang sekarang itu seperti apa? Apa yang Bapak rasakan? Gitu? Oh ya, tentu saja kenaikan pangkat itu sesuatu yang harus kita syukuri sebagai sebuah pencapaian sekaligus penghargaan dari negara ya. Tapi yang terpenting adalah tanggung jawab. Tanggung jawab kita untuk memastikan ya, di kota Yogyakarta ini bersih dari narkoba dan itu tidak bisa sendiri. Saya harus merangkul semua komponen masyarakat, ya, stakeholder ya, pemerintah kota ya, dan instansi-instansi pemerintah yang lain termasuk swasta, masyarakat ya. Itu yang penting. Ya. Oke, ngomong-ngomong soal BNN nih, Ya. Bapak Hamdan ini adalah seorang kepala BNN Yogyakarta dan menjabat sebagai kepala BNN Yogyakarta. Ngomongin soal BNN ya Pak, Ya. di Yogyakarta sendiri BNN itu berdiri tahun berapa ya Pak? Ya, BNN berdiri kurang lebih 10 tahun yang lalu ya, tepatnya itu tanggal 16 September 2013. Itu hadir di kota Yogyakarta. Dan ngomongin soal itu tadi BNN sendiri berdiri 10 tahun yang lalu. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sendiri di BNN Yogyakarta itu udah berapa lama Pak? Udah maksudnya menjabat di BNN Yogyakarta itu, bertugas di BNN Yogyakarta itu Ya. udah berapa lama? Oke, kalau di BNN Kota Yogyakarta saya udah 3 tahun lebih ya. Kemudian, tapi sebelumnya saya juga berada di BNN, yaitu di BNN Pusat ya, BNN RI di Jakarta. Gitu Mas, awal. Dan dulu tuh Bapak sempat menjabat, maksudnya di bagian apa saja di BNN sebelum di BNN Yogyakarta? Oke, di pusat di BNN RI saya bertugas di bagian pengawasan ya, di inspektorat. Tugasnya adalah melaksanakan pengawasan internal atas kinerja dari seluruh satker BNN yang tersebar dari kabupaten kota dan BNN provinsi seluruh Indonesia ya, termasuk satuan-satuan kerja BNN di pusat ya, kedeputian, direktorat dan lain-lain. Gitu. Oke, sebelum itu Pak, kan tentunya ada perbedaan kan tentang jabatan dulu dengan jabatan yang sekarang. Oke, ya. Itu ada tantangan-tantangan tersendiri nggak sih Pak dari yang dulu dengan yang sekarang gitu Pak? Maksudnya tentunya yang sekarang itu tanggung jawabnya lebih besar karena kita, maksudnya Bapak itu udah berada di bagian atas kan gitu. Itu tantangannya seperti apa Pak? Ya, tentu setiap lingkup tugas itu memiliki karakteristik tantangan yang berbeda ya. Kalau yang di Jakarta karena tugas saya ada di pengawasan, tentu tantangannya adalah bagaimana memberikan garansi kepada pimpinan bahwa satuan kerja yang ada di BNN di seluruh Indonesia itu telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang yang memayungi pelaksanaan tugas di BNN ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan atau
akuntabilitasnya terpenuhi, kira-kira gitu. Itu kalau di bidang pengawasan saya dulu ya. Kemudian kalau di BNN Kota Yogyakarta tentu tantangannya lain karena tugas utamanya adalah melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kota Yogyakarta ini. Nah, itu. Oke, ngomongin soal BNN nih, kita agak melenceng sedikit dari Boleh, BNN ya. boleh. Gini Pak, apa sih yang membedakan posisi yang sekarang di BNN dengan posisi yang dulu di kepolisian? Kan kita tahu nih Bapak adalah seorang polisi nih. Iya. Yang membedakan, maksudnya kayak apa sih perbedaannya? Yang apa sih yang Bapak rasakan dengan di BNN dan Iya. dulu di kepolisian? Ada perbedaan nggak sih kayak misalnya dalam fungsi tugas dan Iya. sebagainya? Kayak Iya. gimana? Oke, kalau di kepolisian di sana ada apa namanya reserse narkoba ya. Iya. Itu tugas pokok utamanya adalah melaksanakan penegakan hukum Iya, Pak. terhadap apa namanya tindak pidana narkoba. Iya. Nah, di BNN selain tugas melaksanakan penegakan hukum di bidang tindak pidana narkoba, BNN memiliki tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang 35 2009 ya, itu adalah memutus jaringan peredaran gelap narkoba. Nah, cara memutus jaringan ini adalah dengan cara soft power, hard power ya, kemudian smart power. Mungkin bisa saya jelaskan. Jadi memutus itu dengan cara soft power atau lain rehabilitasi. Oke. Jadi BNN itu bertugas menemukanali para pecandu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja ini bekerja sama tadi dengan seluruh stakeholder atau seluruh komponen masyarakat. Setelah ditemukanali para pecandu ini kita yakinkan, kita pahamkan, ya, kemudian kita persuasi agar mau mengakses layanan rehabilitasi. Nah, dengan cara itu, kalau mereka secara sukarela mau merehabilitasi dirinya yang difasilitasi oleh pemerintah melalui rumah sakit, ya, puskesmas, klinik, ya, yang memiliki layanan rehabilitasi, maka ya secara teori para pecandu ini nanti akan putus dari kecanduan, ketergantungan narkoba. Kalau mereka putus semuanya, secara teoritisnya pasar narkoba itu hilang, putuslah jaringan itu, kira-kira seperti itu, ya. Ngomongin soal itu tadi Pak, ada nggak sih ciri-ciri tertentu atau apa ya, secara fisik ya Pak? Ya, Atau mungkin kalau bicara psikologis gitu Pak? ya, Secara fisik aja deh yang lebih gamblang gitu. Oke. Itu ciri-cirinya seorang pengguna atau pemakai narkoba itu seperti apa ya Pak kalau boleh tahu? ya. Kalau ciri secara fisik, ya, secara umum itu ada penurunan atau degradasi secara fisik, misalnya ya, yang tadinya badannya segar bugar gitu ya, kemudian kurus, ya, itu ya, kemudian mata ya merah gitu kan, kemudian apa namanya lidahnya atau omongannya ketika dia ngomong itu cedal atau celat ya, itu ya. Nah, itu ya. Kalau lebih rincinya itu masing-masing jenis narkoba itu punya dampak fisik dengan masing-masing ciri khasnya ya. Misalnya kalau ganja itu ya, itu biasanya menjadi pelupa itu orang. Oh, jadi ada ciri-ciri tertentu Iya. dari berdasarkan penggunaannya juga Iya, Pak? jenisnya. Kalau ekstasi misalnya bikin cedal tadi Oke. lidahnya gitu. Itu Mas Awal. Oke Pak, kita balik lagi ke BNN nih. Oke. Terkait dengan isu-isu yang beredar nih, terkait yang katanya, maksudnya udah banyak juga kan Pak beredar di media-media, BNN itu menakutkan, BNN itu tukang ciduk dan sebagainya. Nah, berdasarkan isu-isu tersebut Pak, bagaimana Bapak menanggapi bahwa di mata masyarakat itu BNN itu katanya menakutkan, mengerikan. Iya. Itu bagaimana tanggapan Bapak Iya. untuk meluruskan Oke, Mas. isu-isu tersebut? Mas Awal. Itu pertanyaan bagus, Mas. Iya. Jadi saya ingin luruskan ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tugas BNN itu bukan hanya nangkepin para pelaku tindak pidana narkotika ya. Tapi
ada tugas lain yang dilaksanakan secara serentak dengan penegakan hukum itu tadi. Yang pertama ya itu tugas pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Ya, itulah yang disebut soft power tadi. Soft power ya. Ya. Caranya bagaimana kita melaksanakan kegiatan-kegiatan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi ya. Sosialisasinya bisa secara konvensional, langsung bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas masyarakat, ya, apakah ada di lingkungan pemerintah, ya, di lingkungan swasta, di lingkungan masyarakat, di lingkungan pendidikan kita datangi, ya, secara konvensional melalui sosialisasi tatap muka. Bisa juga hari ini kita menggunakan IT ya, dengan menggunakan media sosial khususnya, ya. Dan juga pasti media cetak, media online, kemudian televisi, radio. Kita gunakan semua itu untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba dari sisi hukum, dari sisi kesehatan, ya, dari sisi keamanan. Nah, itu kita sampaikan. Nah, itu ya. Kemudian melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Ini maksudnya untuk mendorong masyarakat, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi ya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ya. Apa wujud konkretnya? Wujud konkretnya adalah terbentuknya penggiat-penggiat atau relawan-relawan anti narkoba di tadi instansi pemerintah, di lingkungan swasta, di masyarakat, di lingkungan pendidikan. Nah, itu sudah terlaksana ya di Kota Yogyakarta ini, Mas. Ya. Nah, yang penegakan hukum tadi hanya salah satu sebenarnya. Karena tadi saya mau bicara ini, yang penegakan hukum itu sebenarnya hanya kepada pengedar, bandar, dan lain-lain. Tapi kalau pengguna untuk dirinya sendiri, ya, itu sebenarnya undang-undang kita memberikan amanat supaya mereka direhabilitasi, ya, pasal 54 nih undang-undang itu ya. Nah, itu para pengguna ini kita minta untuk secara sukarela ya mengakses tadi layanan rehabilitasi yang ada di Kota Yogyakarta ini banyak, ya. Kemudian mereka minta untuk direhabilitasi, ya, mereka pasti akan dilayani dengan baik oleh layanan rehabilitasi yang ada, identitasnya dirahasiakan dan tidak dipidana. Nah itu ya. Itu. Nah buat rekan-rekan atau teman-teman nih atau siapa aja lah di rumah perlu dicatat bahwa lebih baik sukarela untuk direhabilitasi. Betul. Ketimbang diciduk. Nah, itu lain lagi nanti kalau karena tertangkap, itu proses hukum berjalan. Makanya undang-undang ini sebenarnya sangat humanis ya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ini. Kesempatan ini saya minta nih, saya mohon nih pada Bro Sis ya. Silakan kalau ada di lingkungannya ada warga yang hanya kecanduan untuk dunia sendiri, rehab aja supaya putus dari kecanduan, bisa pulih sehat kembali, kemudian bisa beraktivitas, berperan sosial dengan baik ya tanpa harus berurusan dengan hukum. Benar sekali. Itu. Oke Pak, tadi udah ngomongin soal isu-isu yang tadi kan. Ya. Sekarang kita ngomongin, kan tadi Bapak udah ngomong tentang sukarelawan yang ada di lingkup masyarakat, instansi dan sebagainya. Ngomongin soal program Pak yang ada di BNNK Yogyakarta itu, programnya kalau boleh tahu itu program-program apa saja sih yang ada di BNNK Yogyakarta dan penerapannya seperti apa Pak? Ya.